Sempat menjadi pengacara dan konsultan, kemudian terjun di dunia politik, Ganjar Pranowo berhasil memimpin Provinsi Jawa Tengah selama 2 periode. Akhir-akhir ini namanya juga mencuat kala digadang-gadang akan menjadi salah satu calon presiden RI yang akan digelar tahun 2024 nanti. Nama Ganjar pun sepertinya terus menempati ranking paling atas dalam survei Capres dan Cawapres. Lantas siapa sebenarnya Ganjar Pranowo? Yuk simak terus ulasannya di Info Asyik Channel. Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga yang sederhana pada tanggal 28 Oktober 1968 lalu di Desa Lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Ganjar Pranowo memiliki nama asli Ganjar Sungkowo yang artinya ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun, saat Ganjar akan memasuki sekolah dasar, nama Sungkowo diganti menjadi Pranowo oleh orang tuanya. Pergantian nama ini terjadi karena rasa ketakutan dari orang tua Ganjar apabila nama Sungkowo tetap maka sang anak kelak selalu berkubang dengan kesialan dan kesusahan. Ayah Ganjar bernama S. Pamuji dan ibunya bernama Sri Suparni. Ganjar merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Nama-nama saudaranya yaitu Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar sendiri berprofesi sebagai polisi dan juga sempat ditugaskan mengikuti operasi penumpasan PRRI atau Permesta. Ganjar mengikuti sikap disiplin ayahnya dan berbudi luhur yang diajarkan ibunya. Meskipun berada dalam keluarga yang sederhana, ayah dan ibunya selalu menanamkan jiwa disiplin supaya kelak anak-anaknya bisa sukses dan menjadi seorang pemimpin. Sejak kecil, Ganjar sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Hal itu terbukti saat Ganjar sekolah dasar, Ganjar selalu terpilih menjadi ketua kelas. Saat akan memasuki SMP, keluarganya pindah ke Kutoharjo mengikuti tempat di mana ayahnya ditugaskan. Ganjar melanjutkan studinya di SMA Bokri 1 Yogyakarta. Di SMA beliau aktif dalam mengikuti kegiatan kepramukaan atau Dewan Ambalan. Saat akan lulus SMA tahun 1980, ayahnya pensiun dari kedinasan di Polri. Untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibunya membuka warung kelontong. Sementara Ganjar juga pernah merasakan berjualan bensin di pinggir jalan. Ganjar Pranowo nekat mendaftarkan diri ke UGM dengan uang tabungannya. Hasilnya berujung manis, namanya berada di daftar mahasiswa yang diterima kampus. Sampai akhirnya pada 1987, Ganjar Pranowo masuk sebagai mahasiswa baru di Fakultas Hukum UGM. Tidak puas dengan gelar sarjana, Ganjar juga meraih gelar magister S2 di jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pada masa kuliah pula lah, Ganjar Pranowo bertemu dengan istrinya Siti Atikoh Supriyanti. Pasangan yang dipertemukan di lokasi kuliah kerja nyata, KKN, ini menikah pada 1999 yang dianugerahi satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Dalam mengawali karir dunia politiknya, Ganjar tidak terlihat berhasil. Hal ini terbukti Ganjar Pranowo pada awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilihan umum tahun 2004. Tetapi Ganjar menerima tugas sebagai pengganti antar waktu atau PAW untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama yaitu Jacob Tobing yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Pada tahun 2013, Ganjar Pranowo mencoba peruntungannya untuk memimpin Provinsi Jawa Tengah. Ganjar menggandeng Heru Sudjatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar dan Heru dikenal dengan jargon "boten korupsi boten ngapusi", yang artinya tidak korupsi tidak membohongi. Keduanya menjadi pemenang dengan perolehan suara mencapai 48,82%. Pada hari Jumat, 23 Agustus 2013 pelantikan Ganjar Pranowo dan Heru sebagai gubernur. Pelantikannya dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi bertempat di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. Untuk kedua kalinya Ganjar Pranowo kembali maju menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Kali ini Ganjar menggandeng Taj Yassin Maimun yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014 hingga 2019 dari fraksi PPP dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3.
Kemenangan kembali berpihak pada Ganjar dengan perolehan suara 58,78% dengan perolehan 10.362.694 suara. Ganjar Pranowo dan Taj Yassin Maimun resmi menjadi Gubernur Jawa Tengah 2018 sampai 2023. Dalam kepemimpinan yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo semasa menjadi Gubernur Jawa Tengah, seperti halnya inspeksi mendadak di Jembatan Timbang, Ganjar menyita perhatian publik saat dirinya mengeluarkan kemarahan pada petugas Dishub yang melakukan inspeksi mendadak di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang. Kejadian itu terjadi pada tanggal 27 April 2014. Ganjar melihat langsung beberapa kernet memberikan uang mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000 atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar Rp60.000 kepada petugas. Sidak pembangunan sekolah di Tawangmangu yang tidak sesuai spesifikasi. Ketika itu Ganjar lakukan sidak dan menemukan pembangunan tembok sekolah yang tidak sesuai spesifikasi. Ketika ditendang berlubang, akhirnya Ganjar minta pertanggungjawaban pihak kontraktor untuk memperbaikinya.